Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesehatan serta kecukupan di tengah masa pandemi yang sedang terjadi sekarang ini. Di sini, kami dari kelompok 3, mata kuliah pengantar ilmu politik, jurusan ilmu administrasi publik, Fakultas FISIP, Universitas Bengkulu, akan menjelaskan tentang materi kelompok kami yang berjudul Budaya Politik, Sosialisasi Politik, dan Komunikasi Politik. Semoga bermanfaat. Have a welcome guys. Yang pertama, budaya politik. Budaya politik sendiri dapat diartikan sebagai seperangkat sikap-sikap kepercayaan dan perasaan tentang politik yang terjadi dalam sebuah negara pada waktu tertentu. Budaya politik terbagi menjadi 3 aspek, yaitu 1. Orientasi terhadap sistem atau menentukan keabsahan atau legitimasi para otoritas politik. Kedua, orientasi terhadap proses politik. Ada 3 macam tipe politik menurut Almond dan Powell, diantaranya parosial, subjek, dan partisipan. 3. Orientasi terhadap kebijakan publik. Pada aspek ini, masyarakat menilai bagaimana kondisi masyarakat saat ini. Membedakan sikap individu terhadap objek atas 3 bagian, yakni kognitif, afektif, dan evaluatif. Kognitif meliputi pengetahuan dan kepercayaan yang diukur dengan menggunakan pengetahuan mengenai sistem politik. Afektif diukur dengan melihat perasaan individu terhadap sistem politik. Yang terakhir adalah evaluatif, yakni melihat sistem dengan memperhatikan norma evaluatif individu terhadap sistem politik. 2. Sosialisasi politik. Sosialisasi politik dapat diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Misalnya, mengenai nasionalisme, kelas sosial, suku bangsa, ideologi, hak, dan kewajiban. Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan budaya politik, yaitu norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, sosialisasi politik merupakan faktor penting dalam terbentuknya budaya politik atau politik kultur suatu bangsa. Agen dan gaya sosialisasi menurut Jining dan Nimi. Yang pertama itu ada keluarga. Keluarga merupakan agen sosialisasi yang sangat berpengaruh karena sejak awal kita itu berkumpul dengan keluarga. Yang kedua, kelompok primer atau kelompok teman bermain, yang dimana kelompok teman bermain itu sangat berpengaruh dengan kita karena kita sering berinteraksi dengan mereka. Yang ketiga ada komunitas, keempat ada lingkungan tetangga, kelima ada sistem sekolah. Sistem sekolah ini sangat berpengaruh karena di sekolah kita mempelajari banyak ilmu dan kita dapat banyak informasi. Yang terakhir yaitu yang keenam merupakan organisasi formal seperti tempat bekerja. 3. Komunikasi politik terdiri dari 2 hal. 1. Penggabungan kepentingan atau interest aggregation, yaitu proses menampung pendapat dan aspirasi orang lain sehingga pendapat tersebut tidak hilang. Kedua, perumusan kepentingan atau interest articulation, yaitu proses mengelola pendapat dan aspirasi orang lain lalu dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Lalu seluruh pendapat dan aspirasi tersebut disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik. Karena partai politik juga sering disebut sebagai perantara atau broker dalam suatu bursa ide-ide, clearing house of ideas. Peran partai politik. 1. Agregasi dan artikulasi. 2. Program dan platform partai, goal of militant. 3. Diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah. 4. Dijadikan kebijakan umum, public policy. Demikian materi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Dengan segala keterbatasan dan kemampuan, materi ini masih jauh dari apa yang dikatakan sempurna. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun kami harapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang.
Atas segala kekurangan kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.